seorang suami istri yang bernama Bu Jana dan Pak Rahmat. Mereka mempunyai 3 orang anak, namun perekonomiannya kesulitan. Lantaran sang suami hanya seorang buruh yang gajinya kurang memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Pada saat Bu Jana mengikuti penyuluhan KB, Bu Jana merasa tertarik ingin ber-KB mengingat sudah ada 3 anak dan kondisi perekonomiannya semakin sempit. Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Siang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya baik. Hari ini dari saya melakukan penyuluhan ya seputar KB. Nah, sebelum kita menjelaskan KB itu apa, jenis-jenisnya apa, dan cara pemakaiannya bagaimana. Nah, saya akan bertanya kepada ibu-ibu, apakah di sini sudah mengetahui jenis-jenis KB? Sudah, Bu. Iya, siapa? KB Bu, KB implan. Iya, ada implan, Ada suntik Bu. ada suntik, Ada pil, Bu. ada pil. Ya, ibu? Belum tahu. Oh, belum tahu. Ya. Nah, di sini ibu-ibu sudah mengetahui apa-apa saja jenis KB ya. Ada yang tadi setelah disebutkan, ada pil, ada spiral, ada IUD, kondom. Baik, di sini saya akan menjelaskan ada namanya KB kondom yang terbuat dari karet. Lalu cara pemakaiannya itu disarungkan kepada alat kelamin suami ibu ketika ingin melakukan hubungan intim. Nah, yang kedua itu ada KB berupa pil. Ini diminum secara oral 1 kali sehari. Itu manfaatnya menjaga ibu selama 24 jam dari kehamilan ya. Nah, lalu yang ketiga ada namanya KB yang berupa suntik. Nah, yang disuntik ini ada yang 1 bulan sekali, ada yang 3 bulan sekali. Nah, kalau yang 1 bulan sekali ini biasanya tidak efektif ya Bu ya, karena kita harus setiap bulan harus mengunjungi puskesmas dan klinik. Nah, yang ketiga itu suntik ya, suntik itu hanya 3 bulan sekali dan jangka panjang. Dan kita yang ingin ditanyakan ibu-ibu, Ada, Bu Jan, apakah KB pil berbahaya, Bu Jan? ya, pil KB itu tidak berbahaya ibu ya, sangat aman karena dia itu dikonsumsi 1 kali sehari ya, 1 kali sehari. Mungkin kalau efek sampingnya ketika di awal-awalnya saja itu berupa ada bercak darah ketika menstruasi, lalu ada mual, ada muntah. Mungkin hanya itu efek sampingnya, ibarat kata lo nggak begitu parah gitu. Sebelum penyuluhan berakhir, untuk memastikan bahwa ibu-ibu sudah paham, bidan pun menawarkan ada yang dipertanyakan lagi atau tidak. Baik ibu-ibu, sebelum saya tutup, adakah yang ingin bertanya lagi? Saya Bu Bidan. Iya, silakan. Kan pemasangan IUD itu pas kapan ya Bu Bidan? Pasnya? Iya. Pemasangan IUD itu bisa ketika sedang menstruasi atau tidak menstruasi, asalkan tidak dipakai ketika kita lagi hamil atau ketika ibunya lagi hamil gitu, jangan dipasang IUD-nya. Sudah jelas ibu-ibu? Jelas Bu Bidan. Mungkin cukup sekian. Mohon maaf apabila ada salah kata. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah selesai penyuluhan, Bu Jana pun segera menelpon suaminya agar menjemput Bu Jana di tempat penyuluhan. Ibu, Aduh, nih punya gelang gede banget ya. Belum beli sayur, Hah? belum beli sayur, saya belum masak. Ibu nih, kalau saya Beli di mana itu, Bu? atau di toko emas lah masa ya di pasar. Berapa gram itu, Bu? Asli lah Bu, asli. Palsu ya? Asli dong. Coba lihat tuh, masih hitam ya. ibu rumahnya di mana? Bu, ntar dulu ya, aku mau nelpon. Iya, udah.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa di mana? Kamu udah selesai nih. Apa di rumah? Jemput dong. Ojek aja sih, Ma. Gimana sih? Rupanya jadi suami panas. Emang Mama lagi di mana? Di sini, di tempat penyuluhan. Pak sini buru. Oke, siap-siap dulu ya. Bentar lagi OTW nih. Yo, hati-hati Pak. Panas banget. Siang apa? Oh, dijemput Bu? Enggak dijemput tapi iya. Oh, Ibu dari rumahnya deket kok Bu. Oh, Ibu nge-grab lah Bu, banyak emas kayak gini. Iya, suami. Tadi kok dengar saya dulu katanya suruh naik angkot ya? Ih, gimana suami? Ih, males sih punya suami kok kayak gitu, kayak aku dong nih. Bentar lagi juga datang Bu. Banyak duit, tinggal suami juga. Setelah 30 menit kemudian, Pak Rahmat pun sampai di tempat penyuluhan. Ngedumel aja Mama nih, udah cepet naik. Mari nih ibu-ibu. Setelah 30 menit perjalanan, akhirnya Bu Jana dan Pak Rahmat sampai di rumah. Lalu masuk ke dalam rumah, kemudian duduk di ruang tamu dan berbincang-bincang masalah penyuluhan tadi. Bu Jana yang tertarik untuk ber-KB namun masih gelisah. Nay. Ya Ma, udah pulang Ma, apa? Minum dulu Ma. Nggak usah, nanti aja. Udah kalau nggak usah, aku mau main HP dulu ya. Kamu, ih pacar. Gimana tadi penyuluhannya? Lancar sih Pak. Terus kenapa Mama kelihatannya gelisah gitu? Mama tadi kan ikut penyuluhan. Terus kan Mama itu jadi kepikiran gitu Pak mau KB. Apalagi kan anak kita kan udah 3. Apa juga pekerjaannya nggak jelas. Ya, namanya juga rezekinya Papa begitu. Ya, jadi mau gimana lagi, Ma? Kalau aku ikut KB gimana Pak? Ya, bebas. Papa nggak larang. Selagi itu buat kebaikan kita juga. Ya udah, Papa mau jemput Ibu dulu di terminal. Oh, Ibu mau kesini toh? Iya, tadi di jalan. Alhamdulillah sekarang sudah sampai. Ya udah, Papa pamit dulu ya, Ma. Akhirnya Pak Rahmat pun pergi menjemput sang ibu mertua dari Ibu Jana. Udah sampai, Bu. Maaf lama. Apa kamu nak? Udah. Ya, mari Bu, naik. Sampai di rumah, ibu mertua disambut Naya, anak pertama dari Bu Jana, yang sedang menyapu di depan rumah. Kemudian, ibu mertua pun masuk ke dalam rumah yang disambut oleh Bu Jana. Nenek, Assalamualaikum. Salam. Nyapu dong yang bersih ya nih, biar jangan kayak bapak ya Mak. Iya. Ayo Bu, masuk. Kamu nih, Naya. Bukannya diajak masuk. Bu,
Masuk. Assalamualaikum. Salam. Ibu, gimana kabar kamu? Duduk dulu. Mas, ya. Duduk. Kamu dong, duduk sayang. Ma, Bu, aku ke toilet dulu ya. Iya, Pak. Nak. Lama banget dipanggil. Kenapa sih? Minum nenek. Ya nggak dulu ya, Nek. Iya. Naya pun segera mengambilkan minum untuk sang nenek. Nih, Nek, minumnya, Nek. Minum ya. Udah minum ya. Iya. Mana Bapak, Ma? Tadi ke belakang ya, Pak kamu? Enggak. Tadi ya, Mak, Bu. Setelah berbincang-bincang dengan ibu mertua, Bujana pun izin ke dapur untuk memasak dan memanggil Naya agar menemani neneknya istirahat di kamar. Ya udah Bu, saya masak dulu. Oh ya udah, masak dulu sana. Nah. Iya, Ma. Kamu temenin nenek dulu ya. Iya. Sini duduk. Ini di kamar aja yuk. Kamar istirahat. Oh ya udah yuk. Yuk, kamar yuk. Itu Nih, gendongannya. nenek. Yuk. Lalu keesokan harinya, Bujana yang sudah bersiap-siap dan pamit pada ibu mertua ingin pergi ke bidan untuk konsultasi keinginan KB-nya bersama Pak Rahmat. Bu, Ibu. Iya, Ibu di sini. Aku mau pamit ya, Bu. Mau kemana udah rapi begini? Ibu mau konsul ke bidan berjanji akunya. Sama siapa pergi? Sama suami aku. Konsul aku mau ke bidan. KB, Bu. Alah, kamu mau KB? Aku nitip Ade sama Naya ya. Oh ya udah Ge, kalau gitu. Ma, ayo cepetan. Iya, Pak, bentar. Aku pamit dulu ya. Oh ya udah, di jalan. Tungguin nenek. Ya, hati-hati ya. Iya, Bu. Macet banget kalau naik mobil tua di jalan. Gue sih kalau orang tanya, bro, lo caps pakai apaan? Gue caps pakai motor, 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 caps pakai motor. Bujana dan suami sampai di tempat bidan. Namun, Bujana harus menunggu dan mengantri bersama ibu-ibu lainnya. Bidannya lagi istirahat dulu, jadi silakan tunggu aja di belakang ya. Ya, silakan duduk aja. Papa tunggu sini aja ya, nanti Mama panggil Papa aja ya. Bujana pun duduk dan mengobrol bersama ibu-ibu yang sedang mengantri juga. Bu, ya, apa kabar? Alhamdulillah. Ibu dari mana? Itu dari Puri. Nama ibu siapa? Jaya. Ibu Ayu. Ibu Ayu. Bu ada keperluan apa sih? Saya mau konsultasi sekitar KB. Iya. Mau apa? Saya mau itu apa sih? Berarti ibu udah KB ya? Ya. Ibu mau itu kebetulan pil KB saya habis. Jadi saya balik lagi ke sini. Terus tadi kata sapam yang di depan bedanya istirahat ya Bu? Iya Bu. Iya. Kata mereka itu lagi ya. Saya cuma mau beli pil KB aja sih. Soalnya kan anak juga di rumah gitu ya, belum sempat makan, sudah masak juga ini, jadi kesini agak itulah gitu biar nanti nggak telat tiba-tiba kan udah mau habis juga ya pilnya gitu. Ibu kesini sama suami? Iya, tadi dia nunggu di parkiran. Ya,
enak ya sama suami. Ya namanya juga suami perhati ya. Bu Ayu pun dipanggil untuk memasuki ruangan bidan. Pasien Bu Ayu, silakan masuk. Iya, saya udah. Iya, Bu. Iya, soalnya mau beli pil kami. Selanjutnya, Bu Ayu sudah selesai, kemudian dilanjut dengan Bu Tuti. Ini yang gak diantar suami kenapa? Bu, oh dokter. Bu, ya Bu, hati-hati ya Bu. Udah. Bu, kayak suaminya itu deh. Ayo Bu, hati-hati Bu. Pasien selanjutnya Bu Tuti. Bu Tuti pun sudah selesai dan giliran Bu Jana. Sebelum masuk ke ruangan bidan, Bu Jana memanggil Pak Rahmat terlebih dahulu. Ibu saya selesai Bu. Iya Bu, hati-hati ya Bu. Ibu suaminya mana? Gitu lagi Bu dipanggil. Oh iya. Suami saya di parkiran. Dulu ya Bu. Iya Bu, hati-hati. Pasien Bu Jana. Sudah dipanggil. Aku panggil Bapak dulu. Wah, aku udah dipanggil. Ayo. Mas sudah panggil. Iya, bentar, buka jaket dulu. Bu Jana dan Pak Rahmat pun masuk ke ruangan bidan. Ibu bidan. Oh iya, Ibu Bapak, selamat dulu. Terima kasih Bu bidan. Ya, sama-sama Ibu. Baik, perkenalkan nama saya Bidan Umul Latifah. Ibu namanya siapa ya dan tinggal di mana? Nama saya Dujana. Saya tinggal di Anggrek dan saya kesini bersama suami saya. Sama suami Ibu. Iya. Oh iya. Ada yang bisa saya bantu? Jadi gini Bu Bidan, saya kan sudah mempunyai 3 anak. Nah rencananya itu saya ingin ikut program KB. Oh jadi begitu ya Ibu ya. Kalau saya boleh tahu umur Ibu berapa ya? Umur saya 30 tahun. 30 tahun. Iya. Anak ketiga Ibu berumur berapa? Anak ketiga saya umur 3 tahun. Ya, 3 tahun ya. Baik Bu Jana, jadi Bu Jana ya ingin mengikuti program KB ya? Betul Bu Bidan. Sebelumnya, apakah suami Ibu sudah menyetujui kalau Ibu ingin mengikuti program KB? Saya setuju aja kalau istri saya mau KB. Program KB yang bagaimana ya? Jadi gini kan Bu Bidan, kemarin kan saya ikut penyuluhan KB sama Bu Bidan ya. Nah saya itu tertarik dengan pil KB. Oh, jadi Ibu memilih program yang KB yang pil ya? Iya Bu Bidan. Nah, sebelum saya memberi Ibu pil KB atau mengkonsumsi pil KB, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa efek sampingnya, gimana cara minumnya. Apakah Ibu sudah bersedia? Saya bersedia Bu Bidan. Di sini karena pilihan Ibu memilih pil KB ya, prosedur pil. Ibu, di sini saya akan menjelaskan. Nah, di sini ada kalender KB ya. Nah, hal yang perlu Ibu ingatkan ketika mengkonsumsi pil KB, itu Ibu minum 1 pil setiap hari. Setiap hari Bu Bidan. Iya, setiap hari. Nanti saya akan memberi Ibu pil KB-nya. Jadi itu seperti 1 tablet. Jadi dalam 1 tablet itu berisi 28 pil. Nanti 1 hari Ibu cukup mengkonsumsinya 1 saja. Pil KB ini mengandung estrogen dan progesteron Ibu. Nah, jadi begitu ya. Nah sekarang saya akan menjelaskan apa saja sih efek sampingnya gitu kan. Efek sampingnya itu bisa berupa mual-mual, bisa kelek atau bercak di antara masa haid, sakit kepala ringan, nyeri pada payudara, berat badan bisa naik dan bisa turun. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada Bu Bidan. Baik, apakah Ibu ingin berubah pikiran memakai program KB lain atau tetap berkelanjutan memakai program pil KB ini? Saya mau tetap lanjut dengan program pil KB. Oh ya, ya. Di sini saya akan menjelaskan yang tidak bisa memakai pilnya ya. Apakah Ibu seorang perokok?
Tuh, 23 lah begitu. Oh, tidak ya. Jadi merokok dan berusia lebih dari 35 tahun itu nggak bisa Bu, nggak bisa konsumsi PKB. Lalu memiliki tekanan darah tinggi. Kemarin Ibu terakhir tekanan darah itu berapa? Terakhir itu ya 100/70. 170. Lalu anak Ibu terakhir berumur 3 tahun ya? Aman. Lalu apakah Ibu anak Ibu masih menyusui? Tidak ya kan batasnya 2 tahun ya menyusui ya. Lalu apakah kemungkinan Ibu hamil? Sepertinya tidak. Oh, tidak. Apakah Ibu memiliki riwayat penyakit atau ada masalah kesehatan lain yang lebih serius? Penyakit yang lebih serius? Kayaknya sih nggak ada. Ya. Oke, karena semuanya aman ya Bu ya, untuk lebih memastikan lagi saya akan periksa tensi darah Ibu ya, apakah Ibu normal atau tidak. Maaf, bisa lebih maju lagi. Normal ya Bu ya, darahnya 120/60. Itu normal ya Bu? Iya, bagus. Di sini saya sudah menyiapkan obat ya Bu ya, PKB, karena Ibu sudah kekeh berkata ya memilih program PKB. Jadi Ibu harus mengkonsumsi setiap hari 1 pil, satu tablet kan ada 8 ya. Nah, kalau ibunya lupa, Bapak bisa mengingatkan ya Pak ya. Diingatkan. Dan Bapak kalau mau merokok jangan deket-deket sama Ibu. Lupa dengerin. Ya. Insyaallah ini aman, ini ya Bu ya. Nanti Ibu sebelum pulang Ibu bisa ke kasir dulu ya. Ada yang mau ditanyakan lagi seputar PKB atau menanyakan yang lain? Subidan, kalau pilnya udah habis gimana? Kalau misalnya pilnya sudah habis, Ibu bisa datang kembali ke klinik kami dan kami menyediakan PKB. Ya saya kesini lagi Bu Bidan. Iya betul. Atau Ibu punya keluhan lain atau pilnya habis, nanti Ibu bisa datang ke klinik kami. Oh baik juga. Ya, ada lagi Ibu yang harus ditanyakan? Kayaknya nggak ada di Bu, udah cukup Ya. jelas banget penjelasannya. Baik. Cukup ya Ibu ya? Ada yang mau tanyakan lagi? Sudah jelas Bu Bidan, terima kasih. Saya pamit dulu Bu Bidan sama suami saya. Baik, permisi ya Bu Bidan. Terima kasih banyak. Saya pamit dulu ya Bu. Hati-hati ya Pak, Ibu. Sehat selalu.